Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita lanjutkan sesi terakhir di mata kuliah PPM ya. Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Oke, di sesi terakhir ini kita akan membahas topik peran fasilitator beserta fungsinya. Baik, kita masuk ya. Kita mulai dari peranan. Apa sih? Kita lihat dulu definisi dari peranan itu apa ya. Karena kita akan melihat peranan dari seorang fasilitator. Kita lihat dulu definisi dari kata peranan. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang mempunyai status. Nah, status itu sendiri kita bisa artikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, ya, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok yang lain. Artinya gini, bisa jadi posisi seseorang dalam suatu kelompok itu bisa apakah dia sebagai ketua kelompok gitu, atau sebagai sekretaris, sebagai bendahara, atau sebagai anggota gitu ya. Itu adalah posisi atau status seseorang gitu dalam satu kelompok ya. Kelompok ini bisa jadi dalam satu organisasi misalnya. Nah, dari status ini maka akan muncul seperangkat hak dan kewajiban ya, sedangkan peranan adalah penerapan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut gitu. Jadi status seseorang atau posisi seseorang dalam satu kelompok itu mempunyai hak dan kewajiban. Misal posisi dia sebagai ketua kelompok, dia punya hak dan juga punya kewajiban. Begitupun dengan dengan posisi yang lain, apakah dia bendahara, apakah dia sekretaris KAP, ataupun apakah dia anggota gitu ya. Jadi status tersebut membuat seseorang itu mempunyai hak dan kewajiban ya, dan peranan adalah penerapan dari hak dan kewajiban tersebut gitu ya. Proses pelaksanaan dari hak dan kewajiban itu adalah peranan gitu ya. Oke, secara konseptual, status dan peran ini mempunyai arti penting dalam sistem sosial masyarakat ya. Nah, wujud dari status dan peranan itu adalah adanya tugas-tugas yang dijalankan oleh seseorang berkenaan dengan posisi dan fungsinya dalam masyarakat. Ya, jadi wujud dari status dan peranan, status tadi hak dan kewajiban yang muncul akibat dari status atau dari posisinya seseorang dalam satu kelompok gitu ya. Nah, itu ada tugas-tugas yang harus dijalankan gitu ya. Nah, peranan yang melekat dalam diri seseorang ini harus dibedakan dengan status seseorang dalam masyarakat yang merupakan unsur status yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat tersebut gitu ya. Lalu kita lihat di dalam peranan, maka ada dua macam harapan ya dalam satu peranan seseorang ya. Peranan itu adalah pelaksanaan dari hak dan kewajiban seseorang berdasarkan posisinya ya. Oke. Nah, di dalam peranan tersebut ya, peranan setiap orang, maka ada dua harapan. Nah, harapan-harapan dari masyarakat terdapat yang pertama ya, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran. Jadi harapan dari masyarakat terhadap seseorang yang punya peran gitu ya. Kemudian yang kedua adalah harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran tersebut terhadap masyarakat ya, atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya ya dalam menjalankan peran atau kewajiban-kewajibannya. Jadi intinya dalam peranan setiap orang ya dalam satu kelompok masyarakat itu ada dua harapan. Harapan dari pihak si pelaksana peranan ya terhadap masyarakat maupun peranan masyarakat maupun harapan masyarakat terhadap orang yang punya peranan tersebut gitu. Ada dua harapan ya di sini. Secara definisi juga kita bisa artikan bahwa peranan juga merupakan suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi dalam hal ini adalah tugas dari seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan oleh seseorang. Kemudian di definisi yang lain bisa diartikan sebagai suatu konsep yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Nah, wujud dari status dan peran itu adalah adanya tugas-tugas yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok yang berkaitan dengan posisi atau fungsinya dalam suatu masyarakat. Ya, ini sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Oke, sekarang kita balik ke fasilitator ya, karena kita akan membahas tentang peranan seorang fasilitator. Tadi peranan sudah kita bahas bahwa peranan itu adalah
pelaksanaan dari hak dan kewajiban seseorang berdasarkan posisinya di dalam satu kelompok masyarakat gitu ya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan fasilitatornya dulu. Apa sih fasilitator ya? Nah, fasilitator adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, memberikan pengetahuan, memberikan bantuan, memberikan saran ya pada suatu kelompok dalam memecahkan masalah sehingga kelompok itu bisa lebih maju. Itu fasilitator. Jadi orang yang mendampingi ya, mendampingi, memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh satu kelompok sehingga kelompok tersebut bisa memecahkan masalahnya gitu. Atau pendamping kelompok juga gitu ya, bisa kita buat kalimat sederhananya seperti itu. Nah, filosofi dari fasilitator adalah adanya suatu kelompok yang memiliki tujuan, rencana, gagasan, program, sarana dalam melaksanakan kegiatan dalam memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Itu filosofinya. Nah, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang fasilitator. Yang pertama harus berani. Ya, kenapa harus berani? Ya, karena kalau misalnya fasilitator tidak berani, bagaimana dia bisa menyampaikan saran-saran, bagaimana dia bisa membantu memecahkan masalah kelompok gitu. Jadi dia harus berani berbicara, kemudian berani menyampaikan ide-ide gitu ya. Kemudian berani melakukan advokasi gitu. Kemudian yang kedua disiplin. Ya, jelas disiplin menjadi faktor penting ya bagi seorang fasilitator untuk mampu menjalankan tugasnya mendampingi suatu kelompok gitu. Ya, jadi jangan sampai disiplin di sini misalnya dalam hal ketepatan waktu ya. Kalau misalnya fasilitatornya tidak disiplin, bagaimana akan bisa memberikan contoh kepada kelompok gitu. Sementara disiplin itu menjadi salah satu faktor yang menunjang untuk kemajuan atau keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuan ya, seperti itu. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah bersedia membantu, jelas karena fasilitator di sini kan tugasnya itu mendampingi, memberikan bantuan-bantuan baik pengetahuan atau pendampingan atau saran-saran kepada kelompok gitu. Jadi dari diri si fasilitator memang dia bersedia membantu gitu ya. Kemudian tanggung jawab ya. Fasilitator juga harus memenuhi syarat memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian sabar ya, dalam hal ini telaten karena kelompok yang didampingi tidak mungkin kelompok yang lama untuk belajar bisa gitu, untuk menjadi bisanya rada lama gitu misalnya, ya itu berarti harus sabar. Kemudian komunikatif ya, bisa menyenangkan. Ya bisa berkomunikasi dengan baik dengan anggota kelompok gitu ya. Bisa menyampaikan materi-materi dengan menyenangkan gitu, seperti itu. Lalu mencarikan suasana ya, mencairkan suasana. Kalau suasananya sedang tidak dinamis gitu ya, dicairkan sehingga suasananya akan lebih kondusif seperti itu. Lalu mau mendengarkan orang lain. Ya, fasilitator itu tidak hanya mampu berbicara saja tetapi juga harus mampu mendengarkan orang lain. Karena di sini fasilitator bukan berarti dia yang menentukan semua keputusan, tetapi dia mau menggali informasi dari anggota kelompok, misalnya dari setiap kelompok yang didampingi gitu kan. Apa sih masalah yang dihadapi, keperluannya apa, kebutuhannya apa. Kan pasti setiap orang memiliki keluhan gitu dan dia mau mendengarkan gitu. Mau mendengarkan dengan baik. Tidak hanya dia mau didengarkan tetapi dia punya kemampuan untuk bisa mendengarkan orang lain yang dengan baik seperti itu. Lalu empati ya, bisa merasakan ya. Fasilitator juga harus memiliki rasa empati, bisa merasakan apa sih yang menjadi kendala, apa sih masalah yang dihadapi oleh kelompok gitu ya. Apa sih keluh kesahnya, apa sih perasaan yang dirasakan oleh kesusahan apa yang dirasakan oleh anggota kelompok, misalnya dia punya rasa empati gitu ya. Kemudian tanggap terhadap situasi atau peka gitu ya. Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh fasilitator ya. Lalu apa sih tugas fasilitator dalam mendampingi kelompok? Yang pertama itu menyampaikan informasi. Ya, informasi apa? Informasi terkait dengan apa yang dihadapi oleh kelompoknya. Kelompok punya masalah apa? Ya sudah disampaikan informasi. Misal dalam satu kelompok masyarakat gitu ya. Mereka kelompok masyarakat misalnya kelompok masyarakat di RT 1 misal gitu kan. Nah, masyarakat di RT 1 ini ternyata mereka belum pada memiliki
jaminan kesehatan gitu, sehingga pada saat sakit mereka repot gitu ya, sementara mereka nggak ada biaya misalnya gitu kan, sehingga mereka tahu oh kelompok ini perlu kebutuhannya mereka perlu memiliki jaminan kesehatan gitu ya dari pemerintah gitu. Nah maka fasilitator ini menyampaikan informasi ada loh misalnya gitu ya, pemerintah menyiapkan kok jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu gitu, syarat-syaratnya ini, caranya begini, jadi dia menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh si kelompok tersebut gitu. Kemudian menjadi juru bicara atau pemimpin ya, misalnya tadi ya, misalnya masyarakat belum punya kartu BPJS misalnya gitu, kemudian dia menyampaikan informasi terkait dengan BPJS, kemudian dia membantu memfasilitasi ketemu siapa kepala desanya kah misalnya gitu, menyampaikan bahwa kelompok masyarakat ini belum punya BPJS gitu kan, sehingga perlu dibantu untuk bla 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 segala macam kebutuhannya gitu ya, seperti itu. Lalu menjadi narasumber, ini membawa informasi dari luar ya tadi, menyampaikan informasi dia menjadi narasumber ya, info-info yang didapatkan atau yang diperoleh atau yang dimiliki oleh fasilitator dari luar itu disampaikan ke kelompok. Tentunya dalam info-info yang berkaitan dengan hal-hal atau kebutuhan-kebutuhan dari si anggota kelompok tersebut. Lalu membantu memecahkan masalah ya, seperti tadi contohnya ini masyarakat ini repot pada saat sakit atau misalkan melahirkan perlu operasi gitu ya, mereka nggak punya biaya gitu, sehingga mereka fasilitator ini memberikan bantuan, membantu memecahkan masalah karena teman-teman masyarakat di sini sepertinya harus punya kartu jaminan kesehatan dari pemerintah misalnya gitu. Itu membantu suatu tindakan yang dilakukan oleh fasilitator untuk memecahkan masalah gitu. Oke. Fasilitator juga didefinisikan sebagai orang yang membuat kerja kelompok menjadi lebih mudah karena kemampuannya dalam menstrukturkan dan memandu partisipasi anggota-anggota kelompok gitu ya, karena dia fasilitator bisa menggali informasi dari anggota-anggota kelompok gitu ya, memandu kegiatan diskusi misalnya, sehingga akan menjadi lebih efektif. Nah, teman-teman, ini sini pada umumnya fasilitator itu bekerja di dalam dan di luar sebuah pertemuan atau diskusi. Jadi, fasilitator tidak hanya bekerja di dalam satu forum atau dalam satu diskusi yang sedang dilakukan oleh satu kelompok saja gitu. Tetapi di luar itu juga dia bekerja gitu. Artinya apa bekerja? Misalnya membantu melakukan advokasi gitu ya, dengan pihak-pihak yang akan membantu memecahkan masalah dari kelompok misalnya gitu ya, atau ada sesi konsultasi di luar diskusi gitu kan, seperti itu. Nah, prinsipnya seorang fasilitator itu harus mengambil peran netral ya, dengan banyak bertanya dan banyak mendengarkan ketika membantu sebuah kelompok atau pertemuan. Ya, jadi netral. Misalnya ada pandangan-pandangan yang berbeda antara anggota kelompok ya, dia netral gitu. Dia menggali informasi, ya cross check ke satu pihak yang lainnya gitu, seperti itu. Ya tidak memihak ke salah satu pihak gitu. Oke, lalu ada fasilitasi ya. Fasilitator itu kan berarti seorang yang memberikan suatu fasilitasi gitu ya, fasilitasi gitu. Yaitu pertemuan sekelompok orang yang menghadirkan fasilitator sebagai perancang dan juga pengelola proses kelompok agar kelompok dapat mencapai tujuannya. Ya, jadi suatu pertemuan yang selain menghadirkan anggota kelompok juga menghadirkan fasilitator. Sebuah fasilitasi juga bisa berarti sebuah pertemuan antara dua orang fasilitator dan satu orang lain yang menerima bantuan dan panduan dalam prosesnya. Ya. Lalu kita definisikan kelompok itu apa? Kelompok adalah kumpulan dari individu-individu yang karena alasan-alasan tertentu memutuskan untuk bersama. Ya, kenapa alasan-alasan di sini? Artinya mereka punya tujuan yang sama biasanya, ya, seperti itu. Lalu ada tim. Tim adalah sejenis kelompok anggota dan pimpinannya sangat dekat dalam bekerja sama mencapai hasil kesepakatan yang menguntungkan. Ya. Lalu dalam situasi pencapaian tujuan dan juga tugas sebagai sebuah kelompok, sebuah tim dapat berubah menjadi satu unit kohesif dan membantu dan mampu memperbaiki keahlian anggota tim, ya saling melengkapi, gitu, saling menguatkan. Oke.
Beberapa definisi fasilitator ya. Kita lihat lagi bahwa fasilitator kita artikan sebagai seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka, membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu di dalam diskusi. Ya, artinya tidak mengambil posisi tertentu dalam diskusi, dia tidak bertindak sebagai pengambil keputusan, misalnya gitu ya. Dia tidak menjadi ketua kelompok gitu ya. Jadi dia orang yang hanya pendamping saja gitu, hanya membantu saja. Selanjutnya, fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat merupakan tenaga fasilitator yang bertugas untuk melakukan suatu proses pemberdayaan masyarakat di desa sasaran dalam hal sosialisasi program, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan secara aktif ya. Jadi fasilitator di sini merupakan orang yang akan memberikan mendampingi atau memfasilitasi ya masyarakat desa ya dalam menjalankan suatu program tertentu gitu. Oke, kita lihat peran dan tugas fasilitator. Para pelaksana program ya dalam hal ini bisa pendamping kah, supervisor kah, dan koordinator program gitu ya. Adalah ujung tombak lembaga yang bertugas sebagai pelaku pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Mereka tidak akan dapat melakukan tugas ini apabila lembaga memperlakukannya sebagai penyuluh atau operator klinis atau pelaksana kegiatan program saja. Jadi ingat, fasilitator itu dia bukan hanya sebagai penyuluh saja ya, artinya dia memberikan sebagai narasumber, masih materi saja selesai, itu tidak seperti itu ya, tetapi dia perlu mendampingi ya, seperti itu. Dan juga tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan, jadi dia yang melaksanain semua program, tidak. Fasilitator itu tetap dia hanya mendampingi, memberikan arahan, informasi yang diperlukan masyarakat maka dia akan memberikan, selebihnya dalam menjalankan program itu masyarakat yang jalan gitu. Oke, beberapa tugas dari fasilitator itu banyak ya, kita bahas persatu persatu. Tugas yang pertama adalah tugas fasilitasi ya. Tugas fasilitator yang pertama adalah tugas fasilitasinya yaitu membangun proses kegiatan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas ini, pengembangan sosial yaitu kemampuan untuk mendorong orang lain bekerja sama dalam proses pengembangan masyarakat. Ya, mendorong, mempengaruhi, membangun kepercayaan masyarakat supaya bisa bekerja sama gitu. Lalu menengahi atau mediasi dalam berunding ya atau negosiasi, yaitu kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, ini biasanya dalam setiap masyarakat itu kan banyak kepala ya, banyak orang maupun dalam satu kelompok gitu ya. Di mana setiap kepala, setiap orang itu punya kepentingan masing-masing. Pasti pada saat memutuskan akan menjalankan suatu program atau dalam satu perundingan itu bisa terjadi perbedaan, ya terjadi gap, terjadi konflik kepentingan dalam hal ini ya, sehingga di sini tugas seorang fasilitator itu bisa menengahi ya, merundingkan gitu. Lalu memberi dukungan yaitu menyediakan dukungan yang diperlukan agar masyarakat bisa melakukan kegiatan pengembangan masyarakat ya, memberikan dukungan. Lalu juga dalam menjalankan tugas ini seorang fasilitator bisa membangun konsensus, yaitu menghadapi perbedaan nilai, kepentingan, dan juga adanya kompetisi yang tidak dengan pendekatan konflik. Artinya gini, tidak menggali perbedaan-perbedaan tiap kelompok gitu ya. Jadi dalam menghadapi skala kan tadi ya, banyak dalam satu masyarakat, dalam satu kelompok itu pasti ada benturan kepentingan yang berbeda antar anggota gitu ya. Nah, perbedaan ini tidak terus digali gitu ya. Tidak menjadi satu hal yang di follow up oleh seorang fasilitator sehingga konfliknya nanti bisa semakin memanas gitu ya, seperti itu. Lalu memfasilitasi kelompok yaitu mengelola berbagai tindakan dan kegiatan kelompok, karena biasanya kerja pendamping lebih banyak bersama kelompok. Ya, karena mendampingi kelompok sedang menjalankan apa, maka dia tetap harus mendampingi di situ. Lalu memanfaatkan sumber daya dan keterampilan lokal, yaitu membantu masyarakat mengenali dan memanfaatkan potensi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ya, kita lihat bidang apa sih, misalnya kalau misalnya fasilitatornya terkait dengan pertanian misalnya, ya dilihat
Berarti dilihat potensi masyarakatnya apa nih yang belum tersentuh gitu, atau apa ini yang belum maksimal gitu. Maka bisa dijadikan suatu program di situ. Lalu pengorganisasian, yaitu mendorong terselenggaranya kegiatan-kegiatan bersama masyarakat. Nah, tugas yang selanjutnya adalah tugas pembelajaran, di mana fasilitator memberi masukan berupa nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga pengalaman kepada masyarakat. Ya, mungkin fasilitatornya sudah pernah mendampingi kelompok di desa lain gitu, atau kelompok lain gitu kan. Nah, itu menjadi satu pengalaman yang bisa di-share oleh fasilitator kepada kelompok yang sedang dia dampingin, seperti itu. Nah, penyadaran kritis yaitu membangun kesadaran masyarakat bahwa setiap individu berkaitan atau dipengaruhi oleh struktur dan sistem yang bekerja mengatur. Lalu, terkait dengan tugas ini juga fasilitator memberi informasi, yaitu menyediakan informasi yang relevan kepada masyarakat untuk menjajakan kebutuhan, perencanaan, kegiatan pembelajaran, dan juga yang lainnya ya, seperti itu. Lalu berhadapan atau konfrontasi dengan pelanggaran prinsipil, yaitu kemampuan untuk bertindak tegas apabila diperlukan terhadap individu atau kelompok masyarakat yang melanggar suatu prinsip kerjasama. Misalnya bersifat rasis, melakukan tindakan merusak lingkungan, penyalahgunaan keuangan, program, ya, dan lain-lainnya gitu. Jadi dia harus bisa tegas, kalau ada yang melanggar ya langsung dikasih teguran, sanksi gitu ya, seperti itu. Kemudian supaya pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi lagi. Lalu menyelenggarakan pelatihan, yaitu melakukan atau menghubungkan dengan pelatih lain untuk kegiatan transfer pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika fasilitator tidak mumpuni gitu ya terhadap kebutuhannya yang diperlukan oleh kelompok gitu, maka dia bisa menggunakan pelatih lain untuk memberikan pelatihan mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh si masyarakat, oleh anggota masyarakat gitu. Lalu tugas yang ketiga yaitu tugas penghubung. Dalam hal ini fasilitator membangun relasi dengan berbagai sumber, pihak dan lembaga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang didampinginya gitu ya. Nah, dalam menjalankan tugas ini, fasilitator dapat menghubungkan dengan sumber daya, yaitu memfasilitasi kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar komunitas yang memiliki sumber daya tertentu. Lalu advokasi, yaitu menghubungkan berbagai kepentingan masyarakat, baik antar individu, antar kelompok, maupun antar lembaga ya. Jadi setiap kepentingan antar anggota, kemudian kepentingan antar kelompok dengan antar lembaga, yaitu bisa difasilitasi atau didampingi ya untuk dilakukan advokasi. Lalu menggunakan media, yaitu mempublikasikan kegiatan, proses, dan capaian agar menjadi agenda komunitas. Lalu juga menjadi humas ya. Dalam hal ini, fasilitator memberikan informasi mengenai kegiatan, proses, dan capaian untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Ya, lalu mengembangkan jaringan, yaitu mengembangkan hubungan dengan berbagai pihak, baik secara perorangan maupun lembaga yang bisa mendukung program yang dijalankan oleh masyarakat atau oleh kelompok tertentu gitu. Lalu mengembangkan proses pertukaran pengetahuan dan pengalaman, yaitu sebagai fasilitator proses pembelajaran antar pihak, baik secara formal maupun informal. Oke, tugas yang selanjutnya adalah tugas teknis ya. Dalam hal ini, fasilitator mengelola langkah-langkah atau tahap-tahap program yang mulai dari penjajakan kebutuhan sampai dengan monitoring dan evaluasi, ya kan? Penjajakan kebutuhan berarti kita di sini menggali informasi apa sih yang dibutuhkan oleh kelompok, sampai monitoring evaluasi berarti setelah tahap program itu dilakukan. Ya, sampai selesai berarti untuk dievaluasi dan monitoring tentunya. Nah, dalam hal ini fasilitator mengumpulkan dan menganalisa data, yaitu menggunakan metodologi pengkajian untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi bersama masyarakat. Ya, lalu menggunakan komputer, yaitu menggunakan dan mengalihkan kemampuan penguasaan teknologi komputer kepada masyarakat.
Lalu melakukan presentasi ya, baik secara tertulis ataupun lisan untuk menyampaikan gagasan kepada masyarakat yang didampingi atau masyarakat dampingan dan juga pihak lainnya. Lalu pengelolaan program yaitu membangun struktur, nilai, prosedur dan juga mekanisme program yang sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat. Dan pengelolaan keuangan yaitu fasilitator mengelola atau memanage ya, manage keuangan yang sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat. Oke, tugasnya banyak banget tadi ya. Ada berapa? 4 ya? 4 atau 5 tadi itu? Oke. Selalu kita lihat tanggung jawab fasilitator. Apa saja sih tanggung jawabnya? Yang pertama adalah selalu netral atas isi atau materi pertemuan. Ya, jadi netral kalau ada beberapa kepentingan di dalam satu kelompok, maka dia tidak memihak ke salah satu kepentingan tersebut, tetapi dia bersifat netral. Lalu merancang partisipasi, ya, merancang partisipasi, perannya dia nanti apa, gitu kan, seperti itu. Lalu memastikan keseimbangan partisipasi, mendorong dialog antara peserta, kemudian menyediakan struktur dan proses untuk kerja kelompok ya. Lalu mendorong perbedaan pandangan ke arah yang positif. Lalu mendengarkan secara aktif dan mendorong peserta yang lain untuk melakukan hal yang sama ya, saling mendengarkan. Lalu mencatat, mengorganisir dan meringkas masukan dari anggota. Lalu mendorong kelompok untuk mengevaluasi diri, perkembangan dan kemajuan kerjanya. Lalu melindungi anggota kelompok dan idenya dari serangan atau pengabaian perhatian. Lalu meyakinkan bahwa kelompok itu kumpulan pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas, serta menggunakan metode dan teknik fasilitasi untuk menggali sumber daya ini, yang menggunakan pertemuan diskusi-diskusi gitu ya. Nah, kita lihat sikap dasar seorang fasilitator. Sikap seseorang adalah kombinasi dari nilai yang dianut, keyakinan, opini, pendidikan, pengalaman masa lalu, ya. Jadi sikap ditunjukkan dengan beragam cara, bisa lewat pendapat, kata-kata, nada suara, bahasa tubuh, raut muka, perilaku dalam kelompok gitu ya, itu bisa menunjukkan sikap gitu ya. Fasilitator haruslah memiliki beberapa sikap dasar berikut ya. Yang pertama minat ya, minat untuk membantu ya, bersikap untuk mau membantu memfasilitasi. Kemudian minat untuk membantu masyarakat, melakukan pendampingan, membantu memecahkan masalah kelompok gitu ya, itu minat. Kalau empati ini tadi ya sudah kita, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, bahwa ada perasaan dari si fasilitator yang merasa seperti dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh kelompok gitu. Kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok gitu, seolah-olah dia merasakan itu. Lalu berpikir positif. Dalam hal ini berpikir positif, fasilitator berpikir yakin bahwa dia bisa membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh kelompok gitu, dan kelompok tersebut bisa memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Lalu berarti percaya di sini dia percaya kepada masyarakat bahwa masyarakat mampu bekerja sama gitu ya, mampu menjalankan tugas-tugas dan fungsinya masing-masing untuk bisa mencapai tujuan, untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi, seperti itu. Oke, fungsi dan kemampuan fasilitator. Yang pertama, fungsi dan kemampuan fasilitator sebagai narasumber. Ya, karena sebagai fasilitator kita dituntut untuk memberikan pengetahuan, memberikan informasi-informasi sesuai dengan kebutuhan dari kelompok masyarakat. Lalu sebagai guru, ya sebagai guru jelas karena kita memberikan pelatihan mengajari gitu ya. Dan sebagai mediator bisa baik untuk antar anggota kelompok atau antar individu di dalam satu kelompok tersebut, atau antar kelompoknya, atau antar kelompok dengan lembaga gitu ya, sebagai mediator untuk mendapatkan keputusan bersama itu seperti apa gitu ya, menengahi gitu ya, mediator. Oke, beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Yang pertama adalah kemampuan kepemimpinan.
Nah, terkait dengan kemampuan kepemimpinan ini, upaya yang dapat dilakukan untuk bisa meningkatkan kepemimpinan dari seorang fasilitator, yaitu dengan cara yang pertama menambah pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan. Jadi seorang fasilitator harus mengikuti pelatihan-pelatihan gitu ya, terutama sesuai dengan bidangnya gitu ya, terutama yang bisa mengupgrade skillnya, pengetahuannya gitu, sehingga dia bisa secara maksimal mendampingi masyarakat. Lalu belajar sendiri dengan banyak membaca buku ya. Jadi dengan banyak baca buku dia bisa lebih banyak informasi yang didapat. Lalu banyak menimba atau mempelajari pengalaman dari luar. Ya, baik studi banding kah, mengikuti seminar gitu. Lalu harus tanggap, dapat menjabarkan ide-ide, konsep dan juga kebijakan. Lalu melatih diri dengan berpikir kreatif, berpikir orisinil dan selalu berwawasan masa depan ya atau visioner. Lalu tahan dan berjiwa besar dalam menerima kritik dari luar ya, karena sebagai seorang fasilitator juga pasti akan dapat kritikan dari anggota kelompoknya misalkan gitu ya, atau dari kelompok lain gitu, seperti itu. Lalu kemampuan yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi ya. Kemampuan komunikasi dalam hal kemampuan menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat dampingannya gitu. Kemudian menjadi pendengar yang aktif ya. Jadi kemampuan komunikasi tidak hanya kemampuan untuk berbicara saja ya, tapi juga kemampuan sebagai pendengar yang baik ya, pendengar yang aktif gitu. Lalu bertanya efektif dan terarah ya. Jadi kalau ada hal yang ingin ditanyakan ya langsung jelas gitu ya, to the point gitu ya, tidak kemana-mana gitu ya, pertanyaannya itu memang terarah gitu. Nah, supaya bisa mendapatkan teknik komunikasi yang baik, bisa kita lihat melalui dari penampilan dulu, di mana penampilannya seorang seorang fasilitator pakaiannya itu tidak mencolok ya, tidak ya tidak mencolok lah ya, tidak misalnya warnanya mencolok banget nih, yang lain warnanya hitam ya putih jadi warna merah misalnya gitu ya. Pakaian tidak mencolok, kemudian rapi dan juga disesuaikan dengan peserta yang hadir gitu. Ya disesuaikan, kalau pesertanya pada pakai kemeja ya pakai kemeja, jangan pakai kaos oblong misalnya gitu ya. Lalu gunakan bahasa yang sederhana ya, kalau bisa bahasa setempat memang. Jadi kalau misalnya seorang fasilitator dia bisa menggunakan bahasa daerah, itu biasanya akan lebih mudah untuk dimengerti oleh masyarakat. Kalau dia mendampingi masyarakat yang bahasanya Sunda misalnya, dia berbicara bahasa Sunda, itu akan lebih mudah dimengerti dibandingkan dia menggunakan bahasa Indonesia misalnya, seperti itu. Lalu jangan terlalu cepat ketika berbicara ya, karena kemampuan mendengarkan, menangkap informasi dari masyarakat dampingan itu kan berbeda-beda ya, dipengaruhi oleh pendidikan mereka gitu. Jadi berbicara jangan terlalu cepat, disesuaikan dengan anggota masyarakat, karakteristik anggota masyarakatnya. Lalu perlu pengaturan suara ya, disesuaikan dengan kondisi setempat atau ruangan, yang penting bisa didengarkan oleh semua peserta. Ya kalau ruangannya itu dalam yang kira-kira yang hiruk pikuk ya suaranya harus kencang gitu. Tapi kalau dalam suatu yang hening dia menggelegar-gelegar juga ya nggak perlu juga, jadi harus disesuaikan. Lalu menggunakan contoh-contoh yang sering terjadi keseharian sebagai analogi menjelaskan suatu konsep. Ya, jadi jangan terlalu konseptual banget ngomongnya, teori banget gitu ya, tetapi lebih banyak menganalogikan kepada contoh-contoh kegiatan sehari-hari gitu, sehingga masyarakat akan lebih mudah memahami. Lalu berikan kesempatan ke peserta untuk bertanya ya. Kemudian bersikap netral, tidak boleh hanya memihak satu orang atau kelompok tertentu saja. Ya, harus bersikap netral dan jangan memaksakan ide atau gagasan sendiri atau mempengaruhi peserta untuk mengikuti ide-idenya. Ya, jadi ingat fasilitator bukan pengambil keputusan ya. Jadi tidak boleh memaksakan ide. Lalu tidak diperkenankan membuat keputusan sendiri. Ya, keputusan tetap didapatkan dari hasil diskusi dengan kelompok gitu. Fasilitator hanya memberikan masukan-masukan saja, tetapi keputusan itu tetap kelompok yang menentukan. Oke, teman-teman, itu materi kita, materi terakhir ya, terkait dengan peran fasilitator beserta fungsinya ya. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusikan di grup ya, di WhatsApp grup. Saya tutup untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.